Ivana Smith lahir pada tanggal 14 Januari 1999 di Belanda. Dia keturunan Belanda, Cina, dan juga Indonesia. Ketika dia berusia 3 tahun, dia tinggal bersama kakek neneknya di Penang karena ayahnya adalah seorang pengusaha dan sangat sibuk sehingga tidak bisa merawatnya dengan baik. Ivana tumbuh menjadi gadis kecil yang bahagia meskipun dia tidak tumbuh bersama dengan orang tuanya. Ivana mempunyai senyuman yang akan menerangi ruangan saat dia memasukinya. Dia sangat cerdas, ramah, dan mempunyai banyak teman. Ivana mempelajari segalanya dan dia unggul dalam banyak hal. Dia tumbuh dengan belajar bermain gitar, piano, dan berhasil mendapatkan sabuk hitam di taekwondo. Di usianya yang ke-13 tahun, dia sudah mengumpulkan 35 sertifikat dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk piano, gitar, drum, dan juga balet. Dia juga mengikuti kursus catwalk dan menemukan panggilan hidupnya. Ketika Ivana berusia 13 tahun, dia kembali ke Eropa untuk tinggal bersama orang tuanya, yang saat itu sudah pindah ke Belgia. Ivana mendapati dirinya merasa tidak bahagia tinggal di sana. Dia merindukan tempat dia dibesarkan dan juga sangat merindukan kakek neneknya. Di Malaysia, kemanapun dia pergi, dia akan bertemu dengan banyak orang yang dia kenal. Namun di Belgia, dia benar-benar tidak mengenal siapapun. Ivana pun segera kembali ke Malaysia. Tak butuh waktu lama bagi Ivana sampai dia diperhatikan oleh agen casting dan mendapatkan pekerjaan sebagai model peragaan busana. Ivana menyukai lampu sorot dan dia sangat menyukai perhatian dari banyak orang. Itulah alasannya mengapa dia menyukai dunia modeling. Kakek dan neneknya selalu mendampingi saat dia menjalani karir modelingnya. Mereka tidak pernah meninggalkannya sendirian. Mereka tahu bahwa karirnya ini bisa sangat berbahaya. Kadang-kadang mereka akan ikut pergi keluar bersama dengan teman-teman Ivana. Ivana juga tidak boleh pergi keluar hingga lewat tengah malam. Aturannya adalah dia harus berada di rumah paling lambat pukul 1 pagi. Kakek dan neneknya juga tidak mengizinkan dia memiliki kunci rumah sendiri karena kakeknya ingin tahu kapan Ivana sampai ke rumah dan dia akan menunggunya sampai Ivana pulang. Ivana diajarkan untuk rajin dan bekerja keras. Untuk mendukung karirnya, dia menjalani diet astringen, yaitu diet yang hanya memperbolehkannya makan makanan yang mudah dicerna. Neneknya memasak tahu dan sup sayuran setiap hari untuk Ivana. Dan dia juga tidak diperbolehkan untuk minum minuman soda. Neneknya berkata, itulah sebabnya Ivana memiliki kulit yang bagus. Baru di usianya yang ke-16 tahun, Ivana pindah kembali ke Belgia dan tinggal di sana selama 2 tahun. Dengan modal tubuh tinggi dan berwajah cantik, dia mencapai putaran terakhir acara TV Top Model di Belgia. Ivana kemudian bertemu dengan seorang pria tampan bernama Lucas Kramer yang berusia 21 tahun. Lucas bekerja di sebuah perusahaan pelayaran Amerika. Mereka telah berkencan selama sekitar 1 bulan dan mulai hidup bersama. Ivana merasa sangat bahagia bersama dengan Lucas. Mereka bahkan memiliki rencana untuk mendekorasi ulang apartemen mereka. Dan mereka bahkan sudah membuat rencana untuk menikah di bulan Februari tahun depan. Ivana berbicara dengan ibunya di telepon dan mengatakan betapa bahagianya dia karena telah bertemu dengan Lucas. Ivana dikenal sebagai sosok yang suka pergi ke pesta. Dia menjalani kehidupan yang bebas dan suka bersenang-senang tanpa memikirkan adanya bahaya yang mengintainya. Di salah satu pestanya dia berkenalan dengan Alexander dan Luna Johnson. Alexander
adalah seorang jutawan Bitcoin. Dan pasangan ini memiliki seorang putri kecil yang baru berusia 5 tahun yang dijaga oleh seorang pengasuh. Pasangan ini menjalani pernikahan yang agak berbeda. Mereka menikmati hubungan romantis 3 arah. Ditambah, Luna adalah seorang biseksual. Pasangan Johnson biasanya melakukannya dengan wanita lain dalam waktu yang singkat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Ivana yang membuat mereka menjadi lebih dekat. Pertemuan romantis pertama mereka terjadi pada tanggal 4 November 2017, di mana ketiganya bermalam bersama di Hotel Concord. Pada tanggal 6 Desember 2017, Ivana pergi makan malam dengan Lucas. Hari itu berjalan seperti malam lainnya. Lucas pulang bekerja dan mereka pergi makan malam. Setelah makan malam, Ivana ingin melanjutkan bersenang-senang di luar, tetapi Lucas merasa lelah dan memilih untuk pulang. Ivana memutuskan untuk pergi ke klub malam bersama dengan beberapa teman modelnya. Ivana berangkat di sekitar pukul 9 malam dan dia memberitahu Lucas kalau dia akan pulang paling lambat pukul 1 pagi. Dia rupanya pergi ke klub mantra bersama dengan Alexander dan juga Luna. Mereka bersenang-senang dan banyak minum alkohol dan terus berpesta hingga pukul 5:30 pagi. Dan setelahnya, Alex menggendong Ivana yang hampir tak sadarkan diri keluar dari klub malam dan pulang ke apartemennya. Keesokan paginya di tanggal 7 Desember, Lucas terbangun dan melihat bahwa Ivana tidak ada di tempat tidurnya. Dia menelponnya di sekitar pukul 6:30 pagi. Ivana mengatakan kepadanya bahwa dia akan menginap di rumah temannya dan juga akan tidur sebentar. Kemudian sekitar 1 jam kemudian, Ivana mengirimkan foto selfie dengan temannya yang bernama Luna. Membaca pesan itu, Lucas merasa sedikit aneh karena pemilihan bahasanya tidak seperti yang biasa digunakan oleh Ivana. Lucas menjalani harinya seperti biasa, namun setelah pulang dari bekerja, dia melihat kalau Ivana belum pulang juga, dan dia juga tidak membaca pesan WhatsApp-nya. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari salah satu teman model Ivana yang memberitahunya tentang tragedi yang menimpa Ivana. Di sekitar pukul 3 sore, Ivana ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tak berbusana di balkon lantai 6 di gedung apartemen di Kuala Lumpur. Dia diyakini telah jatuh dari lantai atas apartemen, terjatuh ke tenda plastik di atas teras balkon yang menjorok keluar. Polisi segera menghubungi kakek dan nenek Ivana yang sangat terpukul saat mendengar kabar ini. Mereka diminta untuk datang dan mengidentifikasi jenazahnya. Sepanjang perjalanan mengemudi ke sana, kakek dan nenek Ivana terus berdoa bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan. Namun doanya tidak terkabul saat mereka melihat Ivana terbaring tak bernyawa di sana. Pihak berwenang setempat memutuskan bahwa yang terjadi hanyalah kecelakaan dan menutup kasus ini. Lucas merasa terkejut dengan pernyataan polisi itu. Dia mengatakan kalau tidak mungkin Ivana mengakhiri hidupnya sendiri dan menyebut Ivana sebagai sosok orang yang sangat positif dalam menghadapi kehidupan. Dia juga terkejut dengan hasil otopsi di mana disebutkan kalau dalam sistem tubuh Ivana ditemukan kokain dalam jumlah yang tinggi. Setahu dia, Ivana tidak pernah menggunakan narkoba. Saksi mata di klub malam mengatakan kalau sepanjang malam Ivana terus bersama dengan pasangan Alex dan Luna. Mereka bersenang-senang sambil minum alkohol sepanjang malam. Bahkan salah satu saksi mata menyebutkan melihat Ivana mencium Alex dan juga Luna. Dari pemeriksaan CCTV, terkonfirmasi kalau Ivana bersama dengan pasangan itu. Dan terlihat saat keluar dari klub malam, Alex menggendong Ivana.
Saat ditanya, Luna menjawab kalau mereka akan melanjutkan minum alkohol bersama, menggunakan narkoba dan berhubungan intim di apartemennya. Di pagi hari di tanggal 7 itu, mereka makan pagi bersama, kemudian Luna pergi mengantarkan putrinya ke sekolah. Pada pukul 8:15, Luna telah kembali ke apartemen. Saat itu dia melihat Ivana dan Alex di kamar tidur, di mana suaminya itu sedang tertidur. Luna kemudian duduk di sofa berdua dengan Ivana. Tak lama Ivana mulai melepas pakaiannya dan mereka berhubungan intim. Setelahnya Luna tertidur dan baru terbangun di pukul 10 pagi. Saat itu dia melihat Ivana berjalan sendirian di dalam apartemen sambil berbicara dan tertawa sendiri. Karena terlalu letih, Luna kembali tidur dan baru terbangun di pukul 1:30 siang. Namun dia sudah tidak melihat keberadaan Ivana lagi. Hanya ada baju, sepatu, tas, dan ponselnya yang tertinggal. Luna berpikir kalau Ivana telah pergi dengan meminjam bajunya untuk mengikuti sesi pemotretan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Dia pun kembali tertidur dan baru di sekitar pukul 5 sore mereka dibangunkan oleh kedatangan polisi. Keluarga Johnson sepertinya telah membersihkan apartemen mereka sebelum polisi dapat melakukan penyelidikan forensik di sana. Dalam pemeriksaan di sana diketahui kalau tinggi pembatas balkon hanya 1,2 meter, sedangkan tinggi badan dari Ivana mencapai 1,8 meter. Balkon itu memperlihatkan pemandangan penuh dari jalanan dan juga bangunan di sekitarnya. Pasangan Johnson ditangkap karena dicurigai menggunakan narkoba dan melanggar peraturan imigrasi. Tetapi kemudian mereka dibebaskan tanpa adanya tuduhan resmi. Alexander dan Luna telah mengakui kepada polisi bahwa mereka melakukan hubungan intim bertiga dengan Ivana sebelum dia meninggal dunia. Mereka juga mengakui bahwa Ivana ikut kembali ke apartemen mereka, tetapi mengklaim bahwa mereka tertidur ketika model tersebut terjatuh di sekitar pukul 10 pagi. Alex mengatakan setelah kematian Ivana, polisi tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak menutup apartemen Alex dan juga Luna. Mereka juga tidak langsung melakukan penyelidikan, bahkan langsung menutup kasusnya karena dianggap kecelakaan. Tepat setelah kematian Ivana dan interogasi, pasangan ini melarikan diri ke Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan ancaman pembunuhan, bahkan ada yang ingin menculik putri mereka. Pasangan ini juga mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran perburuan dari banyak orang sejak kematian Ivana. Ibu Ivana dengan pengacaranya memberikan tekanan pada pihak berwenang untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini. Jenazah Ivana dibawa ke Belanda dan ahli patologi di sana melakukan pemeriksaan kedua. Dan ternyata hasilnya sangatlah mengejutkan. Tidak ada pendarahan yang disebabkan oleh kejatuhannya, yang menunjukkan kalau Ivana sudah meninggal dunia sebelum dia terjatuh. Dan juga ada memar di lengan atas dan belakang kepala yang terjadi beberapa waktu sebelum dia terjatuh. Diyakini memar itu terjadi sebagai bukti perjuangan Ivana dalam menghadapi serangan. Juga ada kesaksian dari tetangga yang mengatakan kalau mereka mendengar suara jeritan dari apartemen pasangan Johnson. Dan dari bukti ini sudah cukup untuk memperlakukan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Polisi akhirnya menyetujui melakukan penyelidikan dari penyebab kematian Ivana pada bulan Maret 2019. Keluarga Ivana juga menuntut pembatalan keputusan koroner dan meminta penyelidikan baru. Di bulan November 2020, orang tua Ivana mengajukan gugatan terhadap petugas investigasi, Menteri Dalam Negeri, dan pemerintah Malaysia atas dugaan pelanggaran tugas hukum dan kelalaian dalam penyelidikan penyebab kematian putri mereka.
Di antara klaimnya adalah kegagalan polisi untuk menahan ekstradisi dan mengamankan pasangan Johnson. Mereka juga mengajukan gugatan perdata kepada pasangan Johnson yang merupakan orang terakhir yang melihat putri mereka dalam keadaan hidup. Mereka menginginkan pasangan Johnson bertanggung jawab dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari naas itu. Pihak keluarga juga menyediakan hadiah sebesar $50.000 untuk informasi apa saja tentang kasus ini. Luna mengungkapkan kesedihannya atas kematian Ivana. Dia mengatakan setiap kali membicarakan kematiannya, tangannya menjadi gemetar dan hatinya sakit. Dan dia juga masih belum bisa berduka karena dirinya masih berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Sangat disayangkan, kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik terangnya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti bagaimana Ivana meninggal dunia dan apakah ada pihak ketiga yang ikut terlibat. Semoga kasus ini bisa segera terselesaikan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah pasangan Johnson ada andil dalam kematian Ivana? Tulis siap pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!